Selamat datang kembali di sesi eksplorasi kita. Hari ini sumber kita dari buku The Art of Spending Money. Dan kita akan fokus ke satu bab yang judulnya menurut saya cukup menggelitik nih. Bab 1, May I have your attention please? Atau ya, bolehkah saya meminta perhatian Anda? Misi kita hari ini kita mau gali lebih dalam. Sebenarnya apa sih yang kita cari waktu kita pengen punya lebih banyak uang? Atau barang-barang mewah gitu. Bab ini kayaknya nantang kita buat nggak cuma lihat di permukaan aja. Kita coba kupas hubungan yang rumit lah ya. Antara cara kita belanja, ngejar status, sama apa yang bikin kita ngerasa hidup ini berarti. Pernah kepikiran nggak? Jangan-jangan mobil keren atau tas mahal itu cuma alat aja. Alat buat dapetin sesuatu yang lebih dasar. Mungkin rasa hormat, perhatian dari orang lain. Nah, mari kita coba bedah ide ini. Benar sekali. Bab ini tuh langsung nusuk ke asumsi yang umum banget di masyarakat kita. Asumsi kalau jalan ke hidup lebih baik itu otomatis lewat punya lebih banyak uang. Kenapa asumsi ini kuat banget ya? Mungkin karena konsep hidup baik itu sendiri kadang terasa abstrak, susah diukur, personal banget. Sementara uang jelas, konkret, angkanya ada, gampang dihitung. Jadi pas kita lagi bingung nih soal arah hidup atau makna hidup, ngejar lebih banyak uang itu rasanya kayak jawaban paling gampang, paling logis gitu. Semacam jalan pintas mental lah, pas kita nggak yakin apa sih yang beneran bikin kita puas. Psikologi di baliknya ini, wah menarik buat diurai bareng. Oke, mari kita mulai dari argumen utamanya ya. Ini menurut saya lumayan bikin mikir sih. Bab ini bilang kalau keinginan kita punya barang bagus, rumah gede, mobil mewah, gadget baru, itu seringnya bukan soal barangnya itu sendiri, tapi itu cuma Penyamaran. kamuflase buat keinginan yang lebih dalam lagi. Kita tuh pengen dapat rasa hormat, kekaguman, perhatian dari orang lain. Ada kutipan kuncinya nih. Anda pikir Anda menginginkan barang bagus, tapi yang sebenarnya Anda inginkan adalah rasa hormat, kekaguman, dan perhatian. Ini kan jadi bikin kita nanya ke diri sendiri ya. Waktu saya pengen barang X, apa saya beneran pengen X-nya? Atau saya pengen efek yang saya harap bakal dapat dari punya X itu? Nah, kebingungan antara punya barang sama dapat pengakuan ini dia intinya. Kayak yang tadi dibilang, uang sama barang kan kelihatan ya. Nyata, bisa dihitung. Kita bisa bandingin saldo rekening, luas rumah. Gampang. Tapi sebaliknya, hidup yang baik, rasa hormat, bahagia sejati, itu kan konsep yang lebih halus ya. Subjektif banget, susah diukur pakai angka. Makanya, otak kita cenderung milih target yang lebih jelas. Kumpulin lebih banyak uang. Asumsi lebih banyak uang sama dengan hidup lebih baik, itu jadi kayak settingan default gitu, respon otomatis. Apalagi kalau kita nggak sempat atau nggak mau mikir lebih dalam soal apa sih arti hidup baik buat diri kita sendiri. Nah, bab ini nantang kita buat mempertanyakan settingan default itu. Biar kita bisa lihat ini lebih jelas, buku ini kasih kartu latihan mental yang menurut saya kuat banget. Namanya obituari terbalik. Coba deh, Anda luangkan waktu sebentar. Bayangin Anda udah nggak ada, terus pikirin, apa sih yang Anda harap orang bakal omongin tentang Anda di pidato perpisahan nanti? Kenangan apa? Kualitas diri apa yang pengen Anda tinggalin? Nah, sekarang perhatiin baik-baik. Di skenario ideal itu, ada nggak yang nyebutin merek mobil Anda? Luas tanah rumah Anda? Atau label baju Anda? Hampir pasti nggak ada kan? Yang muncul kemungkinan besar ya soal karakter Anda, cinta yang Anda bagi, kebaikan Anda, gimana Anda menyentuh hidup orang lain, kontribusi Anda. Ini kayak tamparan halus gitu ya, ngingetin kita soal apa yang sebenarnya di dalam hati kita tahu paling berharga. Dan yang menarik, kesadaran ini tuh sebenarnya bukan hal baru loh. Udah lama banget diamati sama para pemikir. Alain de Botton, misalnya, waktu dia ngebahas soal status anxiety, dia bilang kalau dorongan utama kita ngejar status sosial itu seringkali bukan barangnya, tapi jumlah cinta dalam arti luas ya, kayak rasa hormat, perhatian, pengakuan yang kita harapkan datang sebagai konsekuensi dari punya barang itu. Kita mundur lagi deh. Adam Smith, bapak ekonomi modern. Di bukunya tahun 1759, jauh sebelum zaman konsumerisme kayak sekarang, dia udah nulis. Katanya, dorongan utama manusia itu seringkali bukan kebutuhan dasar atau kesenangan aja, tapi apa yang dia sebut vanity, kesombongan, keinginan untuk diperhatikan, to be taken notice of, untuk dicatat dengan simpati, kepuasan, dan persetujuan.
Jadi, ini pergulatan manusia yang udah dari dulu banget. Bukan cuma masalah zaman now aja. Oke, terus bab ini ngebongkar lagi nih strategi cari perhatian lewat belanja ini. Dievaluasi pakai 3 kriteria. Pertama, efektivitasnya. Buat narik perhatian, ya harus diakui sih, pamer barang mewah itu cepat kelihatannya. Mobil baru kinclong atau jam mahal, langsung orang notice gitu kan. Tapi gimana sama kriteria kedua? Ketahanannya. Nah, di sini nih mulai kelihatan lemahnya. Rasa kagum atau perhatian yang didapat dari barang itu katanya cenderung singkat banget. Iya, singkat banget. Orang mungkin ngelirik sebentar, tapi efek wahnya itu cepat hilang. Hari ini dipuji, besok udah biasa aja. Betul, durabilitasnya rendah banget. Terus kriteria ketiga, audiensnya. Ini juga perlu kita pikirin. Siapa sih sebenarnya yang paling kesengsem sama pameran kekayaan gini? Menurut Babein, seringnya tuh audiens utamanya malah orang asing atau kenalan jauh. Dan bahkan mereka pun fokusnya lebih ke barangnya, bukan ke Anda sebagai orang. Sebaliknya nih, orang-orang yang hubungannya paling berarti buat kita, pasangan, keluarga dekat, sahabat, rasa hormat dan cinta mereka itu jarang banget. Atau malah nggak sama sekali didasarin sama merek mobil atau ukuran rumah Anda. Mereka ngehargain Anda ya karena diri Anda, kualitas Anda. Bukan karena apa yang Anda punya. Jadi kesannya, kita capek-capek bikin terkesan orang yang nggak terlalu penting, sementara orang yang penting buat kita malah nggak terlalu peduli sama hal itu. Gimana tuh? Ironis banget ya jadinya. Usaha keras buat audiens yang salah, pakai cara yang dampaknya cuma sekejap pula. Persis. Kalau kita pakai analogi ya, ini tuh kayak makan junk food buat kebutuhan psikologis kita akan rasa hormat. Mungkin rasanya enak sesaat, puas gitu. Kayak makan snack manis pas lapar. Tapi jangka panjangnya, nggak ngasih nutrisi emosional yang kita butuhin. Perhatiannya dangkal, nggak tahan lama. Dan seringnya nggak dateng dari orang yang pendapatnya paling kita hargai. Malah, kayak junk food kebanyakan bisa ngerusak kesehatan hubungan kita. Kalau misalnya malah bikin orang jadi iri bukan kagum. Ngejar validasi dari luar kayak gini tuh ibarat ngejar kalori kosong lah dalam diet emosi kita. Nah, ini nih makin dalam pembahasannya. Buku ini terus kasih contoh-contoh nyata. Contoh yang nunjukin kalau rasa hormat sejati itu seringnya datang dari kualitas diri seseorang, bukan dari harta bendanya. Coba deh Anda pikirin, siapa tokoh publik yang Anda kagumi? Mungkin komedian, karena pinternya dia ngolah kata. Atlet, karena dedikasi dan gigihnya. Seniman, karena kreativitasnya. Kekaguman Anda itu kemungkinan besar nggak terlalu kepengaruh sama jumlah uang di rekening mereka, kan? Ada kutipan menarik dari Chet Johnson, mantan pemain football. Dia bilang, kalau nama Anda jadi lebih besar dari apapun yang bisa Anda beli, itulah nilai Anda. Ini ngena banget sih, reputasi karakter kontribusi Anda itu aset yang jauh lebih berharga dari barang mewah manapun. Contoh lain juga nguatin poin ini. Jeff Bezos misalnya, pendiri Amazon. Dia kan terkenal cukup lama tuh pakai mobil Honda Accord biasa aja. Padahal perusahaannya udah gede banget. Sekarang mungkin dia punya kapal pesiar super mahal. Tapi apa rasa hormat orang ke dia sebagai pebisnis inovatif berubah drastis cuma gara-gara kapal itu? Kayaknya enggak juga ya. Rasa hormatnya udah kebangun jauh sebelumnya. Karena pencapaiannya, visinya. Sama kayak Steve Jobs. Dikenal hidupnya relatif sederhana di rumahnya. Kadang malah nggak ada perabotan. Tapi tetap jadi ikon dunia yang dikagumin karena revolusi teknologinya. Mereka dihormatin karena apa yang mereka lakuin dan siapa diri mereka. Bukan karena apa yang mereka punya. Ini ngarah ke kesimpulan penting nih kiranya. Kalau Anda berhasil ngebangun sumber rasa hormat dari dalam diri Anda, entah itu keahlian khusus, integritas, kebaikan hati, kontribusi ke masyarakat, atau kebijaksanaan, maka dorongan buat beli rasa hormat pakai pamer barang mewah itu bakal berkurang banget, secara signifikan malah. Anda jadi nggak butuh lagi hal itu buat nopang harga diri Anda, dan ini berlaku buat kita semua loh, bukan cuma buat orang terkenal aja. Coba ingat-ingat lagi orang di sekitar Anda yang paling Anda hormati. Apa Anda kagum sama mereka karena hartanya? Kemungkinan besar enggak kan? Anda menghargai mereka karena kualitas personalnya. Iya, ini nyambung banget sama pembedaan yang dibuat David Brooks. Antara resume virtues sama eulogy virtues. Resume virtues itu ya pencapaian yang kita tulis di CV. Jabatan, gaji, gelar, mungkin juga daftar aset mewah. Ukuran sukses dari luar lah. Sebaliknya,
Eulogy virtues itu kualitas-kualitas yang bakal dikenang orang pas kita udah nggak ada. Kejujuran, keberanian, kemampuan mencintai, kerendahan hati, pelayanan ke sesama. Nah, bab di buku ini tuh intinya ngedorong kita buat geser fokus. Jangan cuma ngumpulin resume virtues aja, tapi lebih ke ngembangin eulogy virtues sebagai fondasi rasa hormat yang asli, yang dalam, yang tahan lama. Uang mungkin bisa bantu bangun resume ya, tapi cuma karakter yang bisa bangun eulogy yang berarti. Tapi penulis juga ngingetin, ada sisi gelapnya loh ngejar validasi dari luar ini. Terlalu fokus sama kebanggaan ekstrinsik, status, materi, citra, itu ternyata dari banyak studi psikologi jangka panjang dikaitin sama tingkat cemas dan depresi yang lebih tinggi. Kayak makin kita ngandalin penilaian luar buat ngerasa baik, makin rapuh juga kebahagiaan kita. Bab ini juga nyinggung spesifik soal kecenderungan sebagian anak muda, terutama laki-laki ya, yang kayaknya lebih tertarik sama simbol status materi, mobil sport mahal misalnya. Penulis berspekulasi mungkin ini karena di usia muda mereka belum punya cukup waktu atau pengalaman buat bangun rasa hormat lewat jalur lain, kayak lewat kebijaksanaan, karir yang matang, atau kontribusi sosial. Jadi barang mewah itu kayak jalan pintas tercepat yang kelihatan. Penulisnya bahkan cerita pengalaman pribadinya, dulu pas muda pengen banget punya Ferrari, sebagai simbol sukses instan gitu. Ini jadi ngangkat pertanyaan penting ya soal kesehatan mental kita, soal dampak psikologis jangka panjang dari budaya yang terlalu mentingin materi. Ada risiko lain juga yang disorot. Pamer kekayaan itu nggak selalu hasilnya kekaguman, admiration, malah bisa memicu iri hati, envy. Ben Franklin dulu pernah bilang, orang bakal lebih gampang kagum sama Anda kalau mereka nggak iri sama Anda. Iri hati itu kan emosi yang merusak ya. Kalau kekaguman udah berubah jadi iri, dukungan sosial bisa hilang, hubungan bisa rusak, malah bisa jadi benci diam-diam. Ada filsuf John Willem van der Wright, dia bilang, nafsu buat dapat tepuk tangan itu salah satu sifat manusia yang paling rendah. Jadi, alih-alih dapat hormat yang tulus, usaha pamer ini malah berisiko mancing sentimen negatif, bikin kita terisolasi. Oke, jadi setelah kita paham semua kerumitan ini, apa nih pesan praktisnya yang bisa kita bawa pulang dari bab 1 ini? Penulis nawarin 2 saran utama sih, cukup mendasar sebenarnya. Pertama, dan ini kedengarannya simple tapi penting banget, amati dengan jujur apa yang benar-benar bikin Anda bahagia sehari-hari. Coba lepasin dulu asumsi atau ekspektasi sosial. Perhatiin momen-momen kecil atau besar yang ngasih kepuasan mendalam. Seringkali jawabannya ada di hal-hal yang nggak selalu mahal loh. Waktu berkualitas tanpa gangguan sama keluarga, asyik sama hobi, jalan-jalan di alam, ngobrol hangat sama sahabat. Bahkan pas Anda lagi liburan mewah pun, coba deh identifikasi puncak bahagianya di mana. Pas check-in di hotel bintang 5, atau pas ketawa bareng orang tersayang di pantai. Kalau kita jujur, fokusnya seringkali geser. Bukan lagi soal mewahnya fasilitas, tapi soal kualitas pengalaman dan hubungan. Pengamatan jujur ini bisa ngubah cara kita lihat pengeluaran loh. Dari yang tadinya mikir, wah gue butuh liburan mahal nih biar bahagia. Mungkin jadi mikir, gue butuh waktu berkualitas yang nggak keganggu sama orang-orang yang gue sayang. Di mana aja tempatnya? Saran kedua dari penulis itu diungkapin pakai metafora yang menarik. Pamerkan bagian dalam rumah Anda, bukan bagian luarnya. Maksudnya gimana tuh? Ini ajakan buat ngalihin energi kita. Daripada sibuk moles tampilan luar buat bikin orang asing atau kenalan jauh terkesan, audiens yang tadi kita bahas itu, mending fokus buat berbagi kebahagiaan, kesuksesan, bahkan kerapuhan Anda secara asli. Bagikan ke lingkaran terdalam Anda. Orang-orang yang pendapatnya beneran penting dan yang sayang sama Anda tanpa syarat. Kebahagiaan yang dibagi dalam keintiman gini rasanya jauh lebih nyata dan memuaskan daripada kekaguman sesaat dari orang luar. Saya suka metafora itu. Jadi, ini soal prioritas ya. Substansi hubungan di atas tampilan luar. Investasi ke koneksi nyata, bukan ke performa buat publik yang nggak kita kenal dekat. Tepat sekali. Dan buat nutup rangkaian argumen ini, kutipan dari Warren Buffett yang juga diangkat di bab ini, rasanya pas banget. Jadi kayak kompas moral gitu. Buffett bilang, pada dasarnya, ketika Anda mencapai usia saya, Anda akan benar-benar mengukur kesuksesan dalam hidup dari berapa banyak orang yang Anda inginkan mencintai Anda, benar-benar mencintai Anda. Ini, kata Buffett, ujian terakhirnya. Dan cinta, rasa sayang, respek, peduli yang tulus, itu nggak bisa dibeli pakai uang atau kilau barang mewah. Jadi, semua obrolan ini,
Ujung-ujungnya bawa kita balik ke pertanyaan mendasar, buat refleksi Anda masing-masing. Apa sih makna di balik tiap pengeluaran yang Anda lakukan? Apakah itu bikin Anda makin dekat sama eulogy virtues yang Anda pengenin? Apakah itu nguatin hubungan sama orang-orang yang cintanya paling Anda hargai? Apa sebenarnya yang Anda kejar pakai uang Anda? Kalau gitu, mari kita coba rangkum intinya ya. Pembahasan mendalam kita soal bab pertama, May I Have Your Attention Please, dari buku The Art of Spending Money ini, udah ngebuka satu kesadaran penting nih. Kita seringkali kejebak dalam kekeliruan. Ngejar kekayaan materi dengan harapan bisa beli rasa hormat dan kekaguman, padahal sumber paling asli dan tahan lama dari dua hal itu cenderung datang dari siapa diri kita. Kualitas karakter kita, integritas, talenta, kontribusi, kebaikan hati, bukan semata-mata dari apa yang kita punya. Jadi, ya mengalihkan fokus ke validasi internal, ngenalin sumber kebahagiaan kita yang asli, dan memprioritaskan hubungan yang berarti, kayaknya jadi kunci buat pakai uang lebih bijak, yang ujung-ujungnya bisa bawa ke kehidupan yang lebih kaya secara non-materi. Nah, sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang dan renungin lagi. Kita kan hidup di zaman yang banjir banget sama perbandingan sosial ya, terutama lewat media sosial, di mana bagian luar rumah semua orang kayaknya dipoles terus, dipamerin terus. Dalam konteks kayak gini, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara sengaja, ngebangun kartu skor internal Anda sendiri? Sebuah ukuran kebahagiaan, harga diri, dan sukses yang kokoh, yang nggak gampang goyah sama apa yang Anda lihat orang lain punya atau pamerin di luar sana. Gimana Anda mendefinisikan cukup dan berhasil buat diri Anda sendiri di tengah suara-suara dari luar yang kencang banget ini? Mikirin jawaban buat pertanyaan ini bisa jadi langkah penting sih dalam perjalanan Anda menguasai seni membelanjakan uang dan mungkin juga seni menjalani hidup. Pertanyaan yang relevan banget buat kita semua di era sekarang ini ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga eksplorasi bab 1 dari The Art of Spending Money ini ngasih percikan pemikiran baru tentang hubungan Anda dengan uang, status, dan apa arti sukses yang sebenarnya buat Anda. Sampai ketemu di sesi berikutnya.